Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bersorak. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bapak Ibu, dalam hidup ini selalu ada dua pilihan. Percaya kepada Tuhan atau tidak percaya. Tenang atau gelisah, atau bahkan bergembira atau tidak bergembira. Semuanya itu ada dalam pilihan setiap kita. Kita buka dari Mazmur 37 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Bunyinya demikian, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ada dua hal yang saya sampaikan pada kita pada hari ini. Yang pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bersukacita dalam kondisi seperti yang sekarang kita hadapi, dunia hadapi, Indonesia hadapi, bahkan keluarga kita hadapi, di mana ada ketakutan, di mana ada virus yang sedang mengancam setiap manusia. Tetapi saudara, inilah yang Tuhan mau katakan kepada kita untuk melawan setiap namanya kekhawatiran itu. Saudara, suatu saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, dikatakan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di kerajaan surga. Kita semua aman, mungkin dalam hidup kita jauh dari kekurangan, mungkin kita sehat dan tidak sakit. Kita bergembira, itu hal yang wajar. Namun bagaimana kalau kita jauh dari kondisi yang tidak sehat dan tidak berkecukupan? Saudara, Tuhan berkata kepada kita, bersukacitalah karena nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Artinya, ketika kita menjadi warga kerajaan surga, maka saudara, Allah yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Dia Yesus Tuhan yang sangat baik. Dia datang ke dunia, bahkan Dia menyelamatkan hidup kita, berkorban, mengambil alih yang seharusnya kita dihukum, tapi Dia ambil alih supaya kita tidak dihukum. Saudara, contoh anak-anak yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir, dia selalu bergembira, bermain. Kenapa? Karena dia tahu orang tuanya menyediakan yang dia mau. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bergembira. Bergembiralah di dalam Tuhan, sebab Bapa tahu apa yang kita inginkan. Yang kedua, serahkan dan percayalah kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, satu contoh, jika kita datang kepada tukang jahit dan membawa bahan baju yang akan kita jahitkan, maka kita berkata, tolong buatkan baju yang seperti ini, maka dia akan membuatkan. Lalu kita serahkan baju atau bahan yang kita sudah siapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita serahkan kepada tukang jahit? Karena kita percaya kepadanya. Demikian dalam hidup kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita serahkan kepada Tuhan kehidupan kita, maka Dia adalah Allah. Dia bukan saja ahli, Dialah pencipta dunia ini, Dialah yang punya alam semesta, Dialah pencipta tubuh kita. Ketika kita sakit, kita datang kepada Dia, kita serahkan hidup kita dan kita percayakan hidup kita, maka firman Tuhan berkata, Dia akan bertindak. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih nama Tuhan, teruslah bersukacita di dalam Tuhan, sebab kita adalah anak-anak kerajaan surga. Dan serahkanlah dan percayalah kepada Tuhan yang mempunyai hidup kita dan alam semesta ini, maka Dia akan bertindak. Dia akan bertindak menyembuhkan, Dia akan bertindak memulihkan,
dan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.